Everyone, please remain. Tobias? Fredrik? Kisah ini berlatar di sebuah pulau bernama La Palma, sebuah pulau dengan keindahan alam yang dikenal luar biasa dan sering menjadi tujuan wisata. Di perairan sekitar pulau itu, terlihat sebuah kapal kecil yang membawa beberapa turis. Mereka tengah menikmati masa liburan dengan suasana santai dan penuh antusiasme. Ida? We have to leave right now. Seminggu kemudian, fokus cerita berpindah ke sebuah keluarga yang juga sedang berlibur di pulau yang sama. Keluarga ini terdiri dari Frederick sebagai ayah, Jennifer sebagai ibu, serta dua anak mereka, Sarah dan Tobias. Pada hari pertama liburan, mereka bertemu dengan saudara mereka di hotel tempat mereka menginap. Kemungkinan besar pertemuan itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah berbincang singkat, keluarga ini pun masuk ke kamar hotel untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menikmati hari-hari liburan berikutnya. Enjoy your holiday. Thank you very much. A special room? Sementara itu, situasi berbeda terjadi di kantor Badan Meteorologi dan Geofisika setempat yang berada tidak jauh dari Pulau La Palma. Seorang pria bernama Alvaro terlihat sedang membaca koran. Salah satu berita yang menarik perhatiannya adalah laporan tentang kecelakaan kapal wisata yang membawa beberapa turis. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa 2 jenazah telah ditemukan, namun penyebab kematiannya masih belum dapat dipastikan. Kedua jenazah itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses otopsi. Di kantor yang sama, seorang wanita bernama Mary menemukan kejanggalan pada salah satu alat ukur yang dipasang di sebuah gua di bawah lereng gunung. Alat tersebut tercatat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Det målutstyret som... Vad är problemet? That's weird. Yeah? Yeah. So should we go and check it? Menyadari hal ini, Mary bersama seorang rekannya segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan langsung. Saat memasuki gua, mereka melihat sejumlah tanda yang tidak biasa, mulai dari air yang menetes cukup deras hingga beberapa kelelawar yang tampak sudah mati dan diduga baru saja terjadi. No, what do you think? You sure? Well, I'll check it, but... Oh, shit. This is unusually high. Setelah diperiksa lebih lanjut, diketahui bahwa alat ukur tersebut rusak akibat tertimpa reruntuhan batu. Ketika rekan Mary menengadah ke atas, terlihat jelas adanya retakan besar di bagian langit-langit gua. Menyadari potensi bahaya, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kantor. Setibanya di sana, rekan Mary membaca kembali sebuah data penelitian yang dibuat sekitar 20 tahun lalu oleh seorang ilmuwan asal Britania Raya. Dalam penelitian itu, dijelaskan sebuah teori yang cukup mengkhawatirkan, yaitu jika gunung berapi di Pulau La Palma mengalami erupsi besar, ada kemungkinan lereng gunung dengan luas sekitar 500 km persegi dapat runtuh dan jatuh ke laut. Peristiwa tersebut diyakini mampu memicu tsunami berskala sangat besar. Sebagai gambaran sederhana, luas 500 km persegi kurang lebih setara dengan luas wilayah kota Jakarta secara keseluruhan. Jika sebuah wilayah sebesar itu runtuh sekaligus ke laut, dampaknya tentu tidak bisa dianggap ringan. Namun perlu ditekankan, hal ini masih berupa teori ilmiah yang belum tentu terjadi. During the eruption in 2021, it caused mayhem. So many factors must occur. Might be wrong. Tsunami.
Rift is the main reason could spread out from La Palma. Kembali ke kasus para turis, Alvaro yang menjabat sebagai kepala kantor meteorologi setempat merasa semakin penasaran dengan penyebab kematian mereka. Ia pun mendatangi rumah sakit untuk melihat langsung hasil otopsi. Dari laporan medis yang ia terima, ditemukan fakta bahwa paru-paru korban mengandung karbon dioksida dalam jumlah yang sangat tinggi. Selain itu, pada tubuh korban juga terdapat luka yang menyerupai luka bakar, yang mengindikasikan bahwa air laut di lokasi kejadian memiliki suhu yang sangat panas pada saat peristiwa itu berlangsung. Hej, fixa säng. Ja, det var ett glas öl då. Telefon, så jeg tenkte jeg skulle være litt sånn til stede. Cerita kembali beralih ke keluarga Frederick. Di area kolam renang hotel, terlihat Sarah berjalan-jalan menjauh dan meninggalkan adiknya, Tobias, yang sebelumnya berada di sekitar kolam. Tidak berselang lama, Frederick mulai merasa gelisah ketika menyadari Tobias sudah tidak terlihat di dalam maupun di sekitar kolam renang. Kepanikan pun muncul. Frederick segera berkeliling untuk mencari keberadaan putranya. Ia bertemu kembali dengan Sarah dan beberapa temannya, lalu mereka bersama-sama mencoba mencari Tobias di sekitar area hotel dan pantai. Tobias! Ikke det ut som han? Tobias! Jeg må ikke bare stikke av på den måten der. Sementara itu, situasi kembali berpindah ke kantor Badan Meteorologi dan Geofisika setempat. Mary, yang masih diliputi rasa penasaran, terus mempelajari berbagai fenomena janggal yang terjadi di Pulau La Palma. Dari hasil pengamatannya, ia mulai menyimpulkan bahwa retakan yang sebelumnya ia lihat di dalam gua kemungkinan besar berasal dari bagian atas gunung, bukan sekadar retakan biasa di bawah tanah. Untuk memastikan kecurigaannya, Mary dan rekannya memutuskan untuk langsung menuju kawasan pegunungan. Directly beneath the crack from 1940, you and I, and those people out there, and Let's just go up to the mountain now. That we're completely wrong. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati sebuah retakan yang membentang sangat panjang di permukaan tanah. Tanpa membuang waktu, keduanya segera melakukan pengukuran menggunakan alat khusus yang bekerja dengan sistem sensor. Setelah alat terpasang, mereka menyadari sebuah fakta yang cukup mengkhawatirkan. Sensor menunjukkan bahwa jarak retakan terus melebar. Hal ini menandakan bahwa tanah di area tersebut masih bergerak dan retakan itu perlahan mengalami pergeseran. Run, come on! It's it! It's the volcano cappers! That gas is poisonous, come on! And just run, okay? Beberapa waktu kemudian, Mary tersadar di sebuah rumah sakit. Kondisinya relatif stabil dan tidak mengalami luka serius. Namun situasinya berbeda dengan rekan prianya yang hingga saat itu masih berada dalam keadaan koma. Menyadari bahwa ancaman bencana bisa terjadi kapan saja, Mary segera menghubungi adiknya dan memintanya untuk meninggalkan Pulau La Palma sesegera mungkin. Sayangnya, adiknya yang sangat mencintai keindahan pulau tersebut tidak sepenuhnya mempercayai peringatan itu. Mary pun meminta agar mereka bertemu di rumah pada malam hari, karena apa yang ingin ia sampaikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dianggap sepele. Tidak lama setelah itu, Alvaro datang menjenguk Mary di rumah sakit. Dalam pertemuan tersebut, Alvaro menunjukkan sebuah laptop yang menampilkan data dari alat pengukur retakan yang dipasang di pegunungan. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, retakan tersebut masih terus bergerak. Meskipun pergerakannya sangat pelan dan tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata manusia, kondisi ini tetap tergolong berbahaya dan berpotensi memicu kejadian yang jauh lebih besar. If there had been a warning, if they had known, please. Menyadari situasi yang semakin serius, Alvaro bersama timnya segera menemui Menteri Komunikasi untuk menyampaikan temuan penting terkait kondisi Pulau La Palma. Dalam pertemuan tersebut, Alvaro dengan tegas meminta agar pemerintah segera mengeluarkan perintah evakuasi bagi seluruh warga yang tinggal di wilayah sekitar pulau. Namun permintaan itu tidak langsung mendapat persetujuan. Menteri Komunikasi justru menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa perintah evakuasi dalam skala besar berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Ia mengkhawatirkan dampak lanjutan seperti kekacauan sosial, meningkatnya tindak kejahatan, serta gangguan keamanan yang sulit dikendalikan. How sure? Entonces no lo sabes. No podemos estar. I'm sorry. No, I but don't think this you are is sorry. just- Could be in serious danger.
Sementara itu, cerita kembali menyoroti keluarga Frederick yang masih menikmati masa liburan mereka di Pulau La Palma. Dari sudut pandang keluarga ini, hari-hari berlalu dengan berbagai dinamika pribadi. Berbagai konflik kecil dan percakapan emosional mewarnai liburan mereka, tanpa disadari bahwa situasi di pulau tersebut tengah berada di ambang bahaya besar. Vi satt der ute og skulle ha en hyggelig kveld, ikke sant? Da vil det heller lyge til meg. Jævla egokjøret du holder på med nå! Hingga pada suatu siang, saat Frederick sedang bersantai di area kolam renang, ia melihat langsung sebuah letusan gunung yang terjadi tidak jauh dari tempat mereka menginap. Everyone, please remain. Tobias? Fredrik. Peristiwa itu akhirnya memaksa pemerintah untuk mulai menindaklanjuti peringatan yang sebelumnya disampaikan oleh Alvaro. Para pejabat penting pemerintahan menggelar pertemuan daring bersama Alvaro dan timnya. Dalam pertemuan itu, pemerintah berjanji akan segera menyiapkan pemberitahuan resmi mengenai potensi bahaya tsunami kepada masyarakat Pulau La Palma. Di sisi lain, Alvaro menyadari dalam hatinya bahwa langkah ini mungkin sudah terlambat. Namun daripada tidak melakukan apapun, ia tetap mendorong agar pemerintah bertindak cepat, mengurangi proses birokrasi yang berlarut, dan segera mengambil langkah nyata demi keselamatan warga. Pada malam harinya, Mary menerima sebuah panggilan dari keluarganya yang menyampaikan kabar buruk dari rumah. Tanpa menunda waktu, Mary segera pulang. Setibanya di sana, ia mendapati adiknya sedang terlibat masalah dengan pihak kepolisian akibat persoalan sepele yang berkembang menjadi situasi serius. Dalam upaya membela adiknya, emosi Mary tidak terkendali, dan tanpa sengaja, ia melakukan tindakan yang berujung pada benturan dengan petugas. Akibat kejadian tersebut, Mary justru dibawa ke kantor polisi dan dikenai tuduhan melakukan kekerasan terhadap aparat negara. Di sisi lain, suasana berbeda terlihat di kantor pusat pemerintahan. Sebuah rapat darurat tengah digelar untuk membahas kemungkinan terjadinya bencana besar di Pulau La Palma. Demi menghindari kepanikan di tengah masyarakat, diputuskan bahwa seluruh informasi terkait ancaman tersebut harus dirahasiakan terlebih dahulu. Setiap pihak yang terlibat diwajibkan menjaga kerahasiaan sampai pemerintah siap menyampaikan pengumuman resmi kepada publik. Namun di tengah rapat itu, tampak seorang pria bernama James yang menunjukkan ekspresi gelisah, seolah menyimpan niat untuk melakukan sesuatu di luar keputusan bersama. Sementara itu, keluarga Frederick masih terlihat menikmati liburan mereka tanpa mengetahui situasi genting yang sedang berkembang. Hari itu mereka bersantai dan berenang di kolam hotel seperti biasa. Di tengah suasana santai tersebut, Jennifer menerima sebuah panggilan telepon yang mengubah segalanya. Penelpon itu adalah James, yang ternyata merupakan kakak kandung Jennifer. Karena hubungan keluarga dan rasa tanggung jawab, James diam-diam membocorkan informasi penting kepada Jennifer agar ia dan keluarganya dapat menyelamatkan diri lebih dulu. James menjelaskan bahwa akibat kecelakaan pesawat yang terjadi sebelumnya, seluruh bandara di sekitar La Palma telah ditutup. Namun, masih ada satu bandara yang dijadwalkan melakukan penerbangan terakhir, yaitu Bandara Tenerife. Untuk mencapai bandara tersebut, satu-satunya cara adalah menyeberang menggunakan kapal feri kecil yang akan berangkat dari pelabuhan dalam waktu sekitar 20 menit. Mendengar kabar itu, Jennifer dan keluarganya langsung berkemas tanpa banyak pertimbangan. Mereka bergegas menuju pelabuhan dengan harapan masih sempat menaiki kapal tersebut. Dalam kondisi tertekan, Frederick melihat sebuah mobil terparkir dengan kunci masih tertinggal di dalamnya. Tanpa banyak pilihan, ia nekat membawa mobil itu demi mengejar waktu. Frederick pun tertinggal dan terpisah dari keluarganya. Dalam kondisi bingung dan tertekan, ia mencoba mencari alternatif lain dengan menyewa kapal kecil untuk menuju Tenerife.
alarm peringatan bencana tiba-tiba berbunyi, disusul dengan terlihatnya letusan gunung di kejauhan. Frederick akhirnya berhasil mendapatkan satu tempat di sebuah kapal kecil yang akan berangkat. Namun tepat sebelum kapal itu meninggalkan pelabuhan, seorang perempuan yang menggendong bayi memohon agar diizinkan naik. Melihat kondisi itu, Frederick dihadapkan pada sebuah pilihan berat. Keputusan yang ia ambil membuatnya mengurungkan niat untuk berangkat. Frederick menghubungi Jennifer melalui telepon. Dengan suara berat dan penuh emosi yang tertahan, ia menyampaikan kata perpisahan, menyadari bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan bertemu lagi. Jeg har gjort ting annerledes. Jeg tror kanskje han sa for meg. Sementara itu, cerita berpindah ke Mary yang masih berada di dalam sel tahanan. Di tengah situasi darurat yang semakin memburuk, adik Mary mengambil tindakan beresiko dengan mencuri kunci sel demi menyelamatkannya. Setelah berhasil keluar, Mary sempat dihadapkan pada permintaan dari seorang tahanan lain yang juga memohon untuk dilepaskan. Dalam keadaan genting dan penuh tekanan, Mary memutuskan untuk membebaskannya. Alle båtene er tatt. Di depan kantor polisi, Mary bertemu dengan Frederick yang juga belum berhasil meninggalkan pulau tersebut. Namun di tengah keputusasaan itu, adik Mary datang membawa kabar yang memberi secercah harapan. Dan tanpa menunda waktu, mereka segera bergerak menuju lokasi kapal yang dimaksud. Pada saat yang bersamaan, di kantor pusat pemerintahan, James masih berusaha mencari cara untuk meminimalkan jumlah korban di La Palma. Ia menyarankan kepada pimpinan kementerian agar segera melibatkan seorang ahli analisis gelombang untuk memperkirakan dampak tsunami yang mungkin terjadi. Namun usulan tersebut tidak mendapat persetujuan. Pihak pimpinan khawatir apabila perhitungan ahli tersebut meleset, lalu masyarakat diarahkan ke lokasi yang dianggap aman, namun justru berujung pada korban jiwa, maka tanggung jawab sepenuhnya akan dibebankan kepada pemerintah. Atas dasar itu, mereka memilih untuk tidak mengambil resiko lebih besar dan membatasi dampak bencana hanya di wilayah La Palma. Meski demikian, James tidak sepenuhnya menerima keputusan tersebut. Tanpa sepengetahuan pimpinan, ia tetap mendatangkan seorang ahli gelombang dan meminta perhitungan dilakukan secepat mungkin. Sang ahli segera mempelajari peta wilayah dan struktur geografis Gunung La Palma. Berdasarkan analisisnya, jika lereng gunung runtuh ke laut, arah tsunami tidak hanya akan bergerak ke satu sisi. Gelombang besar tersebut berpotensi menyebar ke dua arah dan bahkan saling bertabrakan, yang dalam kondisi tertentu dapat mengurangi kekuatan gelombang itu sendiri. Cerita kemudian kembali ke Frederick yang bergegas menuju kapal terakhir. Get out now! There's room for... Please! Eric, will you do it? What did you do? No way. Fuck off. Hva har du til meg? Kom fram. Der det kan se ut som at man kan unngå, ikke sant? Rundt her. De to bølgene treffer hverandre. Dette her, det er ikke opp i høyden, det er nederst. Ses på, det er kanskje 50-50 sjanse. Di waktu yang hampir bersamaan, Jennifer, Sarah, dan Tobias telah berhasil mencapai pintu masuk pesawat evakuasi. Namun di tengah situasi genting itu, muncul konflik yang tidak terduga. Sarah menolak naik ke pesawat tanpa pasangannya, Charlie. Ia bersikeras baru akan masuk pesawat setelah menemukan Charlie dan memastikan mereka bisa pergi bersama. Jennifer sudah memperingatkan bahwa meskipun Charlie ditemukan, ia tetap tidak dapat naik karena tidak memiliki gelang izin penerbangan. Namun Sarah bersikeras dan menyatakan akan memberikan gelang milik ayahnya. Dalam kondisi penuh tekanan dan kelelahan mental, Jennifer akhirnya mengizinkan hal tersebut, kemungkinan karena ia merasa peluang Frederick untuk tiba di bandara sudah sangat kecil.
Tak lama setelah Sarah pergi, petugas mulai memerintahkan seluruh penumpang untuk segera masuk ke dalam pesawat. Jennifer mulai panik karena Sarah tak kunjung kembali. Setelah menunggu cukup lama dan melihat pesawat bersiap untuk lepas landas, Jennifer dihadapkan pada pilihan sulit. Ia akhirnya memutuskan turun dari pesawat demi mencari Sarah, meski menyadari resiko yang harus dihadapi. Wait, the plane leaves in 10 minutes. No, Sarah. Charlie. Nej. Hæ? Hvor har du det fra? Volcano. Over that bridge. Sementara itu, di kantor pemerintahan, suasana semakin tegang. Banyak awak media berkumpul untuk menunggu pernyataan resmi mengenai bagaimana negara menghadapi bencana ini. Saat pimpinan pemerintahan bersiap memberikan pernyataan yang cenderung menenangkan tanpa solusi jelas, James mengambil langkah berani. Ia naik ke mimbar dan secara terbuka mengumumkan kepada media bahwa terdapat sebuah lokasi yang berpotensi aman di dekat Pulau La Palma. Ia meminta informasi tersebut segera disebarluaskan agar masyarakat yang masih tertinggal memiliki arah untuk menyelamatkan diri. Alle nordmenn som befinner seg på Det er koordinatene. Di sisi lain, Frederick baru saja tiba di daratan ketika gempa kuat disusul letusan besar mengguncang wilayah tersebut. Peristiwa itu memastikan bahwa ia sudah tidak mungkin mencapai bandara. Der gassen. 20 minutter, kanskje mindre. Ferdig. Kom igjen. Slapp. Kom igjen. Namun, di tengah keputusasaan, Frederick menerima pesan dari James yang berisi lokasi Bukit Kanaria sebagai titik aman. Saat ia mengecek jaraknya, lokasi tersebut tampak cukup dekat. Meski untuk mencapainya, ia harus kembali menyeberang dengan perahu kecil dengan risiko berhadapan langsung dengan tsunami akibat longsoran gunung yang sudah terjadi. Kembali ke bandara, Sarah akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat bersama Charlie. Namun nasib berkata lain, karena Jennifer masih berada di luar bandara saat pesawat bersiap berangkat. Sarah sempat menghubungi ibunya dan memberitahu bahwa ia sudah berada di dalam pesawat. Di saat yang sama, kondisi semakin memburuk. Gunung telah longsor, tsunami sudah terbentuk, dan hanya tinggal menunggu waktu hingga gelombang itu mencapai daratan. Pesawat pun harus segera lepas landas. Namun, Jennifer juga menerima pesan dari James mengenai lokasi aman tersebut. Tanpa ragu, ia membawa Tobias dan ditemani seorang staf bandara menuju Bukit Kanaria. Everyone needs to evacuate. We have to go there. The network is down. Der. Her. Let's go, come on, come on! Kom igjen. Okay. Hvor skal vi? Why don't you fly? Di sisi lain, Frederick dan Mary akhirnya terlihat berhasil mencapai lokasi aman bersama sejumlah orang lain yang selamat, menjadi saksi bahwa di tengah bencana besar, keputusan berani dan kepedulian terhadap sesama masih bisa menyelamatkan nyawa. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.